Halo pemirsa Info Banua, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Faisal, selaku pembawa acara Banua Tanpa Corona. Peran digitalisasi dirasa efektif untuk menuju pemulihan ekonomi Indonesia diakibatkan wabah pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ini. Bagaimana sebenarnya peran digitalisasi untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Di sini dan episode kali ini kita akan membahas dengan pakarnya langsung mengenai bagaimana sih peran digitalisasi untuk percepatan ekonomi Indonesia. Halo Mas Dendi, ini mau dipanggil Mas atau Bang nih bagusnya? Bebas sih sebenarnya, mungkin Mas aja kali ya. Mas aja ya, oke. Nah, Mas Dendi ini sendiri adalah selaku praktisi dari digital marketing ya Mas ya? Iya. Nah, boleh sedikit dijelaskan nggak nih Mas untuk pemirsa agar mungkin lebih mengetahui nih siapa sih narasumber kita dan latar belakang apa sih untuk bicara mengenai digital marketing, apalagi untuk percepatan ekonomi Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas. Oke. Kalau dari saya sendiri sebetulnya untuk basic tidak secara langsung menuju ke digital marketing. Akan tetapi dari pembelajaran praktek setiap harinya, saya belajar bersama mentor-mentor dan praktisi bisnis juga. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun menjalani dunia digital marketing. Oke, berarti hampir 2 tahun ya Mas ya menjalani dunia digital marketing. Berarti ya, seluk-beluknya nih tahu nih bagaimana cara kita bisa laku jualan nih ya di dalam dunia digital sekarang nih ya. Cukup banyak memang, tapi kalau melihat dari segi perkembangan sendiri ya, apalagi digitalisasi ini kan artinya berhubungan dengan dunia IT ya sebetulnya ya. Yang mana kita tahu algoritma sosial media pun juga terus berkembang. Terus berkembang. Jadi kalau dan kita berubah. bilang ya terus berkembang dan berubah. Tapi kalau kita bilang memang kita menguasai ya, sebetulnya setiap hari kita tetap harus belajar gitu. Oke, jadi memang setiap hari walaupun kita sudah ahli ya tetap harus belajar ya dengan perkembangan yang ada juga. Nah, ini Mas, mau bicara nih dengan dunia digital yang pada saat awal pandemi kemarin nih Mas menyerang. Ini bagaimana nih dalam kondisi dunia digital marketing pada saat dihantam oleh kondisi pandemi awal itu ya. Bagaimana yang kita ketahui memang banyak sektor yang terhantam. Apakah digital marketing seperti itu juga terhantam dengan kondisi yang ada pandemi saat ini seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, justru kalau menurut saya, sepenglihatan saya dan juga pengalaman saya, selama kurang lebih pandemi kan kurang lebih waktu itu dari bulan Februari ya mulai ya. Iya. Dan memang pengetatan untuk kita social distancing dan tidak boleh keluar rumah. WFH juga itu sekitar bulan Maret ya, Februari akhir sampai Maret. Dan mungkin sekarang pun juga walaupun kondisi new normal, kita juga masih dituntut harus punya shift-shift tertentu untuk tidak setiap hari datang ke kantor gitu. Nah, dari sisi bisnis sendiri kita melihat banyak usaha-usaha yang tentunya tutup. Banyak juga toko-toko offline yang tadinya mungkin lancar dalam usahanya setiap hari, akhirnya mereka terpaksa harus tutup. Hotel pun juga demikian, restoran pun juga demikian, karena permasalahan pandemi itu tadi. Nah, kalau kita ternyata tidak punya strategi baru untuk bagaimana menyikapi kejadian tersebut, ya tentu kita akan terhantam dengan kondisi pandemi yang terjadi. Nah, alhamdulillah justru dengan adanya digital marketing itu sendiri, banyak orang-orang masyarakat yang tadinya belum mengerti, belum mencoba, sudah mulai banyak belajar dari awal terjadi pandemi. Dan semakin kesini kita melihat juga cukup banyak sudah bermunculan pelatihan-pelatihan tentang digital marketing itu sendiri. Nah, artinya tidak ada yang sulit dalam dunia digital marketing asalkan semua orang terus belajar. Ya kalau semua orang merasa gaptek, lama-lama kalau tidak belajar ya terus gaptek gitu, sampai kapan mau gaptek terus gitu kan. Nah, artinya ternyata dengan adanya digital marketing sangat membantu sekali untuk perbaikan dari kejadian kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Jadi memang di awal pandemi yang lalu segala dampak dari pandemi juga terasa juga nih saya, apalagi WFH ya. Sebelumnya itu juga jadi membatasi ruang gerakan juga gitu. Nah, sedikit nih Mas pengen tahu bagaimana nih dengan bisnis Mas sendiri nih pada saat awal pandemi yang lalu gitu. Apakah lancar juga atau tersendat juga nih dengan adanya kondisi pandemi yang awal-awal datang ke Indonesia gitu? Oke, dari beberapa sektor bisnis yang saat ini saya jalani, ada yang memang secara full online, baik itu berupa edukasi bahkan sampai proses penjualannya gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang mengharuskan tadinya saya harus datang ke lapangan. Seperti salah satu contoh, saya bergelut juga di dunia marketing properti, yang mana kita tahu saat kita melakukan pemasaran secara online itu tidak ada masalah.
Tapi ketika klien ingin melihat kondisi rumahnya, misalnya seperti itu, mau tidak mau kan kita harus mendampingi mereka ke tempat. Nah, hal-hal seperti itu yang memang ada sedikit pengaruh. Waktu kita di bulan Maret, April, sampai Mei itu kurang lebih 3 bulan, saya terbatas dengan adanya kondisi ke lapangan. Ya, akhirnya terjadi sedikit dan mungkin cukup ada penurunan yang cukup signifikan dari klien-klien yang di dunia marketing properti ini sendiri gitu. Oke, jadi memang agak sedikit ada penurunan gitu. Ada Mas, penurunan. ya. Nah, sekarang bicara nih Mas, kita sudah memasuki new normal nih, sekitar dari bulan Juli kemarin kita sudah memasuki era baru dari pemasaran seperti itu. Nah, Ya. bagaimana nih Mas perkembangan situasi saat ini juga, dan apa yang Mas juga rasakan dari hasil mungkin ya dampak dari pandemi juga terhadap dunia digital marketing pada saat new normal seperti ini? Ya. Tadi saya sudah cerita sedikit banyak tentang marketing properti. Saya juga mencoba untuk belajar banyak tentang edukasi tentang sosial media di dunia marketing. Jadi yang saya pelajari adalah ternyata kita tidak hanya bisa melulu jualan secara offline tadi kan. Makanya dengan adanya digital marketing kita mencoba membuka toko secara virtual mungkin. Okay. Artinya kita bisa berpromosi tanpa harus bertatap muka langsung dengan para konsumen kita ataupun para klien. Nah, artinya pengembangan sisi dunia digital marketing ini sendiri saya rasa betul-betul membuat masyarakat khususnya di Indonesia sudah mulai banyak yang mau belajar. Banyak yang tadinya tidak mengerti dan tidak tahu bahkan apa istilah dunia digital marketing, mereka sudah mulai belajar sedikit demi sedikit. Ya, walaupun saya bilang kalau mereka hanya berkata kami secara online berjualan di status WhatsApp misalnya, posting produk misalnya ataupun jasa, kemudian posting di timeline Facebook ataupun Instagram. Menurut kami hal itu tidak 100% dikatakan sudah go online, tapi hanya masih semi online masih. Artinya masih banyak sebetulnya teori-teori yang harus dipelajari serta dipraktekkan di dunia digital marketing itu sendiri. Ya, mudah-mudahan saya yakin sih masyarakat sekarang sudah mulai terbuka wawasannya gitu. Siap. Selanjutnya nih Mas, mengenai vaksin yang akan datang segera ke Indonesia nih Mas, yang bahasanya mungkin sebentar lagi rakyat Indonesia akan merasakan bagaimana vaksin itu mampu setidaknya melindungi diri kita agar bisa mungkin beraktivitas dan kekebalan tubuh kita meningkat nih Mas. Bagaimana sih pendapat Mas juga untuk vaksin ini, apakah mungkin akan berimplikasi baik terhadap mungkin dunia ekonomi khususnya juga dunia digital marketing, dan apa mungkin yang bisa kita ambil celah nih ketika vaksin ini mampu datang ke Indonesia seperti itu? Oke. Dari sisi kesehatan berarti ya ini ya. Kalau vaksin sih tentu kita semua sudah menunggu lama ya dari akan datangnya vaksin ini sendiri. Tapi memang hal yang perlu kita pahami bahwa sebetulnya hal tersebut perlu kajian yang sangat menyeluruh, terutama dari pihak-pihak medis seperti WHO, kemudian juga tenaga medis nasional dan juga di daerah-daerah. Kalau menurut saya memang saat ini memang kita tidak menginginkan sesuatu ini terjadi. Seharusnya memang kita lebih mengutamakan pencegahan daripada pengobatan seperti itu ya. Tapi memang bisa kita ambil hikmahnya bahwa setelah vaksin ini memang sukses bisa disebarluaskan dan diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia, harapan kita tetap jangan pernah kendor menjalani apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita selama ini. Seperti misalnya mencuci tangan yang rajin, kemudian memakai masker ketika bepergian, kemudian sering-sering memakai hand sanitizer apabila tidak menemukan air di sekitaran kita. Dan untuk penjagaan jarak sendiri sebetulnya mungkin sudah tidak lagi terjadi karena untuk di masa depan kan kondisi sudah membaik ya. Tapi yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa jagalah selalu kebersihan tubuh kita agar kita juga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain gitu di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin bicara lagi nih Mas, implikasinya nih kita mungkin apakah ada analisis terhadap nantinya ketika vaksin ini datang, dan apakah ada pengaruh juga nih kepada dunia digital marketing? Apakah ada analisis mungkin terawangan Mas juga atau mengenai itu? Oke. Justru malah dengan adanya pandemi ini, inilah yang akan menjadi kondisi hijrah mungkin. Hijrah masyarakat Indonesia yang tadinya mungkin hanya sekitar berapa persen saja, mungkin di bawah 10% mungkin ya, secara online ini untuk melakukan bisnisnya. Setelah ini kita yakin, saya juga yakin bahwa masyarakat Indonesia sudah akan berbenah dan sudah semakin terbiasa go online. Artinya
dengan kondisi yang sudah mereda dan membaik, toko offline mereka kembali buka, tapi mereka sudah upgrade dengan ilmu baru, dengan ilmu online-nya. Jadi online-nya tetap dijalankan, yang offline pun juga kembali dinormalkan. Oke, jadi memang ada sedikit pembaruan, dan ketika pandemi ini ada sebenarnya jadi hal yang sangat bagus juga merubah habit kita, bagaimana kita merasakan percepatan dunia digitalisasi dan usaha kita bisa dipasarkan mungkin dan juga mampu menuju global seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Mas Den ya. Apakah ada pesannya atau mungkin himbauan untuk teman-teman nih, apalagi pelaku ekonomi dan khususnya juga UMKM nih ya, agar mungkin bisa segera bangkit mengatasi kondisi pandemi, dampak-dampak yang terjadi, dan juga bisa membantu Indonesia mengalami percepatan ekonomi yang akan datang ini, Mas? Baik, terutama untuk masyarakat Indonesia ya, saat ini memang kita merasa sesuatu hal yang baru itu tidak serta-merta langsung diterima untuk masyarakat kita. Tapi bukan berarti karena kita tidak mengerti atau tidak bisa, namun hanya perlu pembiasaan saja. Artinya dengan pengulangan secara terus-menerus, terutama bagi para praktisi dan juga pakar-pakar di dunia digital marketing, kami semua mengharapkan bisa terus berbagi bersama masyarakat di Indonesia, dan masyarakat Indonesia juga perlu terus-menerus belajar lebih lanjut agar yang tadinya mungkin banyak yang merasa gaptek ataupun wah ini sesuatu yang memang kami tidak bisa mengerjakan dan sebagainya, justru mereka akhirnya malah wah kami ingin belajar lebih lanjut tentang digital marketing, karena ketika kita banyak praktek terus-menerus diulang-ulang, pasti kita akan menjadi lancar dan lihai seperti itu. Oke, jadi memang kita sudah harus bersiap nih Mas ya. Dan jangan lupa juga untuk terus belajar dan terus meningkatkan kapabilitas atau kemampuan diri kita untuk tidak tertinggal lagi nih ya dengan mungkin orang-orang lain juga seperti itu. Nah, kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih nih Mas Den telah menyempatkan waktunya untuk berbagi pesan dan kesan yang sangat informatif sekali, agar nantinya mungkin juga ya pesan teman-teman UMKM ataupun pengusaha lainnya agar bisa berbenah diri, manfaatkan kondisi pandemi ini sebagai keuntungan dan bukan sebuah kerugian. Dan juga saya tidak bosan untuk mengingatkan kepada para pemirsa Info Banua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh selama berkegiatan di masa pandemi saat ini, dan juga jangan lupa untuk selalu percaya bahwa kondisi pandemi saat ini bakal berakhir, dan juga selalu menerapkan rasa keamanan diri kalian ketika berkegiatan atau beraktivitas dengan menerapkan protokol 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak ketika bepergian atau menuju tempat yang ada kerumunannya. Saya Faisal mewakili kru Info Banua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.